Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga kalian tetap baik, sehat, dan selalu semangat. Nah, bertemu lagi nih kalian dengan Kak Astrid dan kakak-kakak pembina lainnya. Ada Suster Donata, ada Frater Anang, Kak Ajeng, Kak Mega, Kak Vero, dan ada dua kakak pembina yang baru, yaitu Kak Lina dan Kak Mario. Nah, kita tidak ketinggalan juga dengan satu adik Pia yang akan membantu juga, yaitu adik Deren. Oke. Wah, sepertinya banyak ya yang akan menemani kita di hari Minggu ini. Yang pastinya acaranya akan lebih semangat lagi, akan lebih seru ya. Oke, hari ini adalah hari Prapaskah yang keberapa adik-adik? Betul sekali, yang kedua. Nah, di hari Minggu ini, Prapaskah yang kedua, kita akan bersama-sama merenungkan, kita akan bersama-sama mempelajari tentang tema kita, yaitu mata kita tertuju pada Tuhan. Oke adik-adik, sepertinya tema hari ini begitu luar biasa. Makanya kita harus mengikuti satu persatu, jangan di skip-skip ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai Bina Iman Online hari ini ya. Biar lebih semangat, kita awali dengan lagu pembukaan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Halo, nama saya Deren. Saya akan memimpin doa pembuka untuk Bina Iman ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik ini. Sebentar lagi kami akan bina iman bersama. Berkatilah kami semua supaya bina iman hari ini berjalan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik Bina Iman, apa kabar? Good. Semua sehat ya, sukacita dan karena Tuhan bersama kita. Baik adik-adik, hari ini renungan bersama Suster Donata. Nah, sebelum mendengarkan renungan, Suster yakin kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Ceritanya tentang Zakeus. Nah, Suster tidak mengulangi lagi ya. Kalian sudah mengenal siapa sih Zakeus itu? Orang apa dia? Kenapa dia berusaha mencari Yesus? Nah, dari firman Tuhan kita tahu bahwa Zakeus memiliki iman yang kuat ya. Dia orang beriman, pengikut Tuhan juga. Dan dia juga punya kerinduan, harapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu apa? Dia mau bertobat ya. Karena kita tahu dari kisah lain, Zakeus itu seorang pemungut cukai yang bekerja setiap hari untuk menagih-nagih ya, semacam pegawai pajak begitu ya. Tapi dia licik juga, mengambil dengan merampas ya, merampas dengan kasih pajaknya tuh besar-besar sehingga dia tuh kaya. Nah, karena dia ingin bertobat, maka dia berusaha mencari Yesus. Dan caranya dia mencari Yesus juga kreatif ya, karena dia badannya pendek, gemuk, dan banyak orang datang melihat Yesus karena Yesus mau datang ke kotanya ya, ke kota Yeriko itu ya. Nah, maka Zakeus juga pingin, tapi karena dia pendek, tidak bisa melewati banyak orang, maka dia kreatif naik panjat pohon ara. Dan akhirnya tepat di bawah pohon itu Yesus lewat dan terjadilah kasih ya, pandangan Yesus melihat ke Zakeus dan akhirnya Zakeus pun mendapat kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus mau bermalam, makan malam, perjamuan di rumah Zakeus dan akhirnya Zakeus pun bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih, kita hari ini diajak untuk belajar dari Zakeus, belajar berbuat melakukan pertobatannya, meninggalkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu apa ya? Dosa-dosa itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, pasti kita semua punya dosa ya, suster punya, kakak-kakak pembina punya, frater punya, apalagi adik-adik ya. Memang dosa kita beda ya. Dosanya adik-adik itu biasanya suka bohong, suka berantem, suka apa ya, main game sampai larut malam, lupa belajar, itu juga dosa loh ya. Dosa yang kalau selalu berlebihan itu dosa. Maka mari pada masa ini dan firman Tuhan Zakeus hari ini mengajar kita untuk bertobat ya, meninggalkan dosa-dosa kita untuk mau menjadi manusia yang baik ya, mau melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik sudah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri ya. Maka mari bersama-sama di masa yang suci ini, masa Prapaskah, masa di mana kita diajak untuk bertobat. Nah, tentu pertobatannya tuh kayak apa sih? Kalau anak-anak yang belum komuni pertama kan tidak bisa mengaku dosa. Nah, bentuk pertobatan kalian dengan minta maaf.
minta maaf kepada yang pertama kepada Tuhan dengan berdoa, boleh doa spontan. Tuhan ampunilah saya orang berdosa, atau doa tobat ya, doa tobat. Kalau kalian tidak tahu ya, buka di buku puji syukur ada doa tobat ya. Atau minta maaf kepada orang yang sudah kamu lakuin kesalahan, misalnya bohong pada mama. Setelah tahu, aduh saya tadi tuh bohong itu kan perbuatan dosa ya. Sadar, lalu datang ke mama minta maaf, aku minta maaf ya, tadi aku sudah bohong sama mama. Nah, itulah sikap pertobatan. Maka mari adik-adik, suster mengajak kita untuk setiap hari ya, selalu memperbarui diri ya. Mata Tuhan selalu melihat kepada kita loh ya. Tuhan tahu nih, si Nathan ini melakukan perbuatan baik apa jahat nih, Tuhan tahu ya, karena Tuhan punya mata yang luas untuk melihat kita walaupun kita gelap-gelap. Gelap nih, Tuhan tidak lihat aku. Sama bilang ya, Suster Donata tidak lihat, tapi Tuhan melihat kamu di dalam kegelapan. Maka mari bersama-sama kita bertobat ya, supaya kita menjadi sahabat Tuhan yang sejati ya. Dan jangan takut, Tuhan selalu bersama kita ya. Di dalam terang, di dalam gelap, Tuhan ada. Maka sikap yang harus kita siapkan adalah melakukan sikap yang baik. Dan jangan lupa selalu rajin berdoa ya. Kita sering berdoa, maka kita pasti akan melakukan perbuatan yang baik deh. Karena kita akan mendengarkan suara Tuhan. Jangan melakukan itu tidak baik. Nah, seperti begitu ya. Mari adik-adik, suster akan akhiri renungan kita dengan satu video yang sungguh bagus ya. Video pertobatan dari temanmu sendiri. Selamat menyaksikan. Tuhan mengasihimu. Tujuh 4 Ayo, udah selesai belum tugasmu? Udah ini bentar. Ayo kerjakan toh, masa belum selesai toh? Tunggu, ini dikerjakan, dikerjakan. Ada nih, ayo dong, kerjakan dulu. Nih. Nih, nomor 5, salah nih. Nomor 5 nih. Nomor 5 salah ini loh. Berapa? Nomor 5? Nomor 5. Oh iya. Iya, ini 36 Ji harusnya. Iya. Betul kan? Iya. Nah, ngecek lagi. Tuh bener toh? Ya, bener. Aku kok. Yuk, pulang yuk. Pulang? Iya, pulang. Sekarang hitung, tadi kamu makan gorengannya berapa? Aku tadi 3. Beneran 3? 3. Aku makan 3. Tadi aku makan 2. Kamu makan 3. Satu piring tuh biasanya isi 10. Kalau kamu makan 3, aku makan 2, kan 5. Kok itu masih 3? Maksudmu tinggal 3 gitu ya? Iya. Hah? Aku tahu, Ti. Itu masih ada kucing tadi ke sini. Tuh kan? Pus. Ada kucing itu ngambil di sini, Ti. Beneran nih, cuma makan 3. Makan 3 atau lebih nih? Makan 3 atau lebih? Iya, aku makan lebih. Aku makan lebih dari 3. Lah, kan? Kenapa kamu bohong? Kenapa nggak jujur aja? Aku tuh gak bawa uang, Ci. Uangku cuman ini. Nanti kurang. Alah, duitnya nggak cukup. Kalau gitu kan bisa bilang aku toh. Malu, Ti. Aku malu. Lah, kok malu? Iya, ketahuan aku makannya banyak. Nit, kamu itu mendingan ketahuan makannya banyak daripada tidak jujur. Kalau uangnya kurang,
kan aku bisa bayar duluan. Kamu biasanya nggak kayak gini deh. Aku terpaksa. Nit, anak Tuhan itu nggak ada yang namanya terpaksa membuat dosa. Itu namanya kamu berbuat dosa dan tahu kalau itu dosa. Ingat ya Nit, dosa itu ya dosa. Nggak ada ceritanya berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini bersama Kak Vero kita akan membuat sebuah kreativitas. Yuk, mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, silakan adik-adik mengambil kertas lipat yang sudah disiapkan tadi. Lalu silakan membuat bulatan. Nah, adik-adik bisa membuat bulatannya dengan menggunakan cetakan seperti tutup gelas atau bagian belakang botol, terserah, misalnya menyesuaikan kemauan adik-adik. Nah, punya Kak Vero sebesar ini. Nah, kalau sudah dibuatkan bulatan seperti ini, ada 2 bulatan, silahkan adik-adik gunting. Nah, punya Kak Vero seperti ini. Nah, ini sudah digunting ya. Langkah selanjutnya, silahkan tadi lingkaran yang sudah digunting ya, dilipat menjadi 2 seperti ini. Nah, dilipat menjadi 2 seperti ini dua-duanya ya. Nah, oke. Setelah itu kita lipat lalu kita beri titik hitam di tengahnya seperti ini. Satunya juga seperti itu ya, nanti dua-duanya diberi titik hitam. Berikutnya kita siapkan balon tadi ya, lalu kita tiup. Nah, punya Kak Vero seperti ini. Lalu kita akan menempelkan mata ya. Akhirnya kita tahu bahwa yang kita buat adalah mata. Nah, mata ini akan ditempel seperti ini di balonnya. Oke, sekarang kita akan menempel dengan isolasi. Nah, kita akan menempelnya seperti ini. Hanya satu sisi saja yang bawah ya yang ditempel. Nah, yang satunya lagi juga sama seperti ini. Terlalu jauh. Nah, segini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Oke, kita sudah setengah jadi. Nah, oke, sekarang waktunya kita akan menghias mata ini dengan alis. Kak Vero di sini membuat alis mata dan juga bulu mata. Untuk alis mata dan bulu mata, adik-adik bisa menyesuaikan sendiri ya untuk ukurannya sesuai dengan besar mata dan juga besar balon yang ditiup. Nah, punya Kak Vero seperti ini ya. Ukurannya bisa menyesuaikan. Punya Kak Vero. Nah, sekarang kira-kira apa yang kurang ya? Kita akan membuat mulut yang tersenyum. Nah, kita akan menempelnya nanti di sini. Oke. Nah, Kak Vero sudah menempel bentuk bibir tersenyum. Nah, sekarang jadinya akan seperti ini. Oke. Ini punya Kak Vero ya. Pasti punya adik-adik lebih bagus daripada punya Kak Vero. Silakan mencoba di rumah ya. Ya, adik-adik, sudah selesai Bina Iman kita hari ini. Nah, bagaimana kesan adik-adik selama mengikuti Bina Iman hari ini? Nah, semoga semuanya betul-betul sudah mengambil pelajaran yang baik, sudah mengambil makna yang baik dari pertemuan hari ini.
dari bacaan renungan tadi, semoga adik-adik siap untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti siap dong Kak Astrid ya. Nah, Astrid juga mau mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak pembina yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan luar biasa. Dan juga untuk adik Darren, nah adik-adik yang lainnya yang mau juga untuk terlibat dalam Bina Iman hari ini, jangan malu-malu ya, jangan takut. Kita belajar bersama di sini, kita sama-sama ikut melakukan pelayanan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Kita anak-anak Tuhan juga harus dengan semangat untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang manis, adik-adik yang terkasih, kasih rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti lagi pertemuan di hari berikutnya. Jangan lupa juga untuk masa Prapaskah ini untuk selalu mengikuti ibadah apa setiap hari Jumat? Ibadah jalan salib ya. Walaupun kita juga mengikuti dari rumah. Oke adik-adik, Kak Astrid dan kakak-kakak pembina, teman-teman Bina Iman, pamit dulu undur diri ya. Sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Dadah. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setelah kita melakukan kegiatan Bina Iman pada hari ini, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan sikap tubuh kita untuk berdoa. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memperkenankan kami untuk Bina Iman pada hari ini. Kami juga bersyukur karena berkat-Mu kami dapat belajar, bermain, dan mendalami firman-Mu dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini. Tuhan, sekarang kami hendak melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kegiatan kami selanjutnya, agar apa yang kami lakukan berguna bagi semua orang, keluarga kami, dan teman-teman kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dadah. Anak-anak yang terkasih, bersama para pembina, kita semua telah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama. Sekarang mari kita mengakhiri Bina Iman kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Bina Iman kita telah selesai. Mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, minggu ini dengan gembira. Dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan.